Kembali lagi di PowerPoint. Kali ini kita di analisis cetek mencoba memberikan pendapat atau pemikiran mengenai a new normal di sepak bola Indonesia, karena kita tahu sendiri COVID-19 hampir terjadi di seluruh dunia, ya. Dan apakah sepak bola kita akan berjalan kembali atau tidak, itu di luar sana ada banyak wacana ya, tapi pemerintah tapi PSSI sudah memastikan bahwa akan melanjutkan liga pada awal Oktober. Nah, kita mencoba melihat atau menyumbang pemikiran mengenai new normal di sepak bola Indonesia ini seperti apa sih. Jadi langsung aja kita mulai. Kali ini PowerPoint akan dipandu oleh saya langsung, Putra. Selamat menyaksikan, kita coba belajar sama-sama ya. Oke. Ya, ini kita mulai dulu dari football value chain ya. Jadi kalau melihat apakah sepak bola kita itu baiknya jalan atau tidak, di sini saya mau menjelaskan dulu alias disclaimer dulu bahwa ini adalah landasan berpikir yang saya gunakan ya. Jadi kita melihatnya sebagai industri sepak bola ya, karena kita dalam fase menuju industri sepak bola, jadi harus menggunakan kerangka berpikir atau landasan berpikirnya adalah industri sepak bola juga. Jadi sebelumnya kita harus tahu juga football value chain ini apa aja sih. Nah, menurut ini sumbernya dari Franz Soriano ya, dari The Ball Doesn't Go In By Chance di tahun 2003. Menurut saya ini penjelasannya sangat simpel, sederhana, tapi dapat dimengerti oleh semua orang. Contoh, jadi sebenarnya dari gambar ini dijelaskan bahwa kalau bicara soal kompetisi atau klub, itu nggak akan pernah ada kalau misalnya nggak ada pemainnya, ya. Jadi rantai nilai industri sepak bola itu dimulai selalu dari pemain. Jika ada pemain, maka akan ada kompetisi. Kalau ada kompetisi, butuh klub. Makanya ada klub-klub bikin klub, terus pemainnya dikumpulkan. Lalu dengan adanya klub dan kompetisi, maka datanglah sponsor. Nah, setelah sponsor masuk di dalam kompetisi dan klubnya, media pun ikut masuk ke dalamnya. Jadi berputar di situ saja. Jadi itu adalah football value chain ya, atau rantai nilai industri sepak bola. Jadi kita mau memulai dengan landasan berpikir ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misalnya kita bicara soal COVID-19, hampir dipastikan semua menderita karena COVID-19. Nggak hanya industri sepak bola aja, tapi seluruh industri di dunia itu terkena imbasnya ya dari pandemi COVID-19, dan semua menderita atau suffernya juga nilainya besar sekali. Pasti semua hampir tiap perusahaan mungkin ada yang lay off, ada yang nggak kuat, ada yang bangkrut, ada yang fokus dengan internalnya dan lain halnya. Nah, ada yang menarik dari Javier Tebas ya, Presiden La Liga, dalam salah satu wawancaranya dia bilang kalau misalnya if important economic sectors cannot restart in a safe and controlled manner, they could end up disappearing. That could happen to professional football. Jadi kalau sektor-sektor ekonomi yang penting ini nggak bisa restart dalam safe dan kontrol, maksudnya dalam protokol yang baik ya, safe dan control manner, they could end up disappearing, bisa aja dia hilang gitu, dan hilang. Nah, kalau misalnya hilang ya artinya bangkrut, hilang, nggak ada lagi industrinya. Nah, itu bisa saja terjadi di sepak bola gitu. Jadi ini yang jadi landasan berpikir. Memang kalau misalnya teman-teman bilang pastikan ya ini kan La Liga gitu. Oke, memang ini La Liga dan Indonesia itu, kalau misalnya kita masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu, kapan kita mau jadi industrinya gitu. Sedangkan kita sekarang dalam fase merintis
atau menuju industri ya, fase industri. Kalau kita selalu kalah ya, misalnya kalah dengan pemikiran seperti itu, tapi nggak ada masalah ya kalau misalnya punya pemikiran itu. Di sini nggak ada, kita nggak mau menjudge, ini hanya sebuah pemikiran. Teman-teman kalau mau berpikir dengan yang lain juga tidak ada masalah. Nah, yang jadi landasan berpikir kita, karena kita tadi bicara soal industri, maka pendekatannya juga harus industri. Industri itu tidak akan mungkin hidup dalam jangka waktu yang lama kalau misalnya setiap ada isu atau ada kondisi-kondisi seperti ini dia gagal untuk kembali lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia udah gagal terus ya udah deh saya selesai, itu ya bisa berimpact kepada industrinya, ya layoff, ya bangkrut dan lain halnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau misalnya kita mau ngomong industri, ya kita harus berpikiran sebagai industri, tidak bisa lagi berpikiran seperti yang kita pikirkan. Gitu. Oke. Nextnya, nah ini kita masuk ke dalam kita akan bicara soal pandemi ya di Indonesia. Ini mulai agak masuk ke dalam lagi ke Indonesianya. Jadi ada 2 skenario pandemi. Ini datanya dari Iluni Matematika UI ya, yang saya ambil dari LPM FEB UI. Nah, ada skenario 1 dan skenario 2. Yang perlu kita ketahui sama-sama adalah skenario 1 ini dengan pencegahan, kalau skenario 2 ini tanpa pencegahan. Nah, proyeksi kasus dengan pencegahan, maka kurang lebih angkanya di angka 60.000 kasus, di mana akhir pandemi itu ada di saat ini, yaitu di akhir Juni atau awal Juli. Nah, puncak pandeminya sendiri sudah berlangsung di awal Mei. Nah, tapi rasanya skenario 1 ini mungkin kita coret ya, meskipun proyeksi kasus Oke, nanti saya cek ya proyeksi kasus kita apakah sudah lewat atau belum, tapi puncak pandemi yang pasti lewat, bukan awal Mei ya. Jadi puncak pandemi kemungkinan besar sih kalau kita lihat saat ini masih jalan terus, jadi kemungkinan di Juni, yang kita sebut Juni ini masih pandemi, puncaknya masih berjalan ya, kita nggak tahu turunnya kapan, masih kita tunggu. Sekarang sudah masuk di awal Juli, di tanggal 1 Juli. Nah, skenario 2 ini tanpa kebijakan ya, atau tanpa pencegahan, anggapannya adalah kita dibiarkan aja. Kalau teman-teman di Surabaya bilangnya loss, nggak rewel gitu. Nah, ini yang terjadi nih. Kalau misalnya skenario 2 ini yang terjadi, maka akhir pandemi kemungkinan besar akan di akhir Agustus dan awal September menurut perhitungan dari teman-teman di Iluni Matematika UI. Kita anggap kondisinya ada di skenario 2 aja ya nanti. Karena skenario 1 udah nggak mungkin, skenario 2, dan nanti kita bisa tahu bahwa kita kalau misalnya ngelihat di skenario 2 ini, kita agak paham kenapa PSSI milih untuk masuk di bulan Oktober awal ya, untuk mulai liganya. Ini secara fase sudah sesuai gitu. Oke, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, dengan adanya kondisi lingkungan strategisnya seperti itu ya, jadi ini ada opsi dan wacana yang mulai muncul di media, termasuk dari PSSI, LIB, dan beberapa klub. Nah, pernah saya baca waktu itu soal rapid test sebagai protokol ya, di dalam draft protokol kesehatan, ini saya dapatnya dari media kalau nggak salah. Draft protokol kesehatan sepak bola Indonesia memperlihatkan pentingnya rapid test. Oke, jadi rapid test dengan protokolnya itu bunyinya adalah 2 kali, 3 jam sebelum main, juga 1 hari sebelum main gitu. Nah, kalau misalnya dengan hitung-hitungan tersebut, kita perlu tahu dulu bahwa sisa matchnya klub itu klub baru main 3 pertandingan. Jadi sisa matchnya ada 31 pertandingan. Nah, ini hitung-hitungan kasar aja ya. Sisa match ada 31 pertandingan. Ini saya coba cek dari beberapa biaya ya, dan ada penambahan sedikit ya.
Nah, anggaplah kalau budgeting kan suka ada penambahan sedikit karena ada persenan fee ya, fee untuk vendor dan lain halnya. Nah, ini ada biaya minimum, biaya medium, dan biaya medium 1 dan biaya medium 2. Saya coba hitung-hitungan kasar aja dengan sisa match 31 dan kebutuhan tes 2 kali per match per pemain. Ya, kalau misalnya harganya di angka 350.000, setahu saya kalau Halodoc sekitar 295 ribuan, jadi kita coba aja kita buat di angka 350.000 lah. 350.000 itu per tesnya, maka kalau misalnya dikalikan kebutuhan tes untuk 2 kali per match per pemain, maka biaya yang dibutuhkan oleh klub itu adalah 694,4 juta rupiah sampai musim berakhir, ya, dengan kondisi bahwa ini hanya menghitung kebutuhan tes saat main aja dan jumlah yang dibolehkan untuk masuk ke dalam stadion itu kalau nggak salah hanya 32 orang ya, 32 orang seluruhnya bersama staff gitu. Jadi hitungannya seperti ini. Nah, bagaimana dengan biaya medium yang agak tinggi lagi sedikit gitu. Nah, kalau misalnya harga di Siloam setahu saya 400-an ya, kita coba naikkan lagi lah sedikit biar enak, hitungnya 500.000. Nah, 500.000 per tes ini dengan kondisi seperti tadi, hitungan tadi, maka biaya yang dibutuhkan adalah 992 juta rupiah sampai akhir musim ya. Sampai sisa match ini diselesaikan 31, maka 992 juta rupiah. Sedangkan di biaya medium 2, kalau misalnya harganya 800.000 dengan ini saya ambil contoh dari mitra keluarga, angkanya di 700-an, 725 plus jadi 770-an ya. Kita naikkan lagi sedikit jadi 800.000. Nah, 800.000 itu biaya yang dibutuhkan oleh klub adalah 1,6 miliar rupiah. Biaya tinggi juga ya, 1,6 miliar rupiah dengan dengan harga 800.000 per tesnya. Nah, kalau misalnya ini itu yang kita udah lihat ya, berapa sih biaya yang dibutuhkan oleh klub kalau misalnya melanjutkan pertandingan. Nah, sedangkan dari sisi uangnya sendiri, berapa sih sebenarnya uang yang dimiliki oleh klub? Masing-masing pasti beda ya, saya juga nggak tahu pastinya, tapi kita coba melihat dari kontribusi aksiar aja yang biasanya selalu ditunggu-tunggu oleh klub. Nah, ada opsi kenaikan kontribusi ya. Ada salah satu direktur di Liga Indonesia Baru sempat berujar bahwa siap untuk menaikkan hingga 800 juta rupiah. Artinya kalau misalnya berjalan sekitar 9 bulan atau 9 bulan ya, 9 atau 8 bulan, itu akan menghasilkan angka 5,6 miliar rupiah. Artinya tiap klub akan mendapatkan 5,6 miliar rupiah. Nah, angka 5,6 miliar rupiah ini kalau misalnya kita tadi dikurangi paling mahal aja 1,6 miliar rupiah, maka tim hanya bisa pegang uang hanya 4 miliar. 5,6 3 miliar rupiah sebagai kontribusi aksiarnya karena sudah digunakan untuk membiayai rapid test tadi. Nah, kalau misalnya dari pemikiran kita sih sebaiknya rapid test ini disiapkan ya, maksudnya disubsidi oleh PSSI juga kalau bisa sih, atau LIB gitu, karena kondisinya kalau misalnya hal ini kita melihatnya gini ya sebagai induk dan federasi yang menginginkan untuk berjalan, tentunya harusnya kita bisa memberikan kayak stimulus seperti salah satunya adalah rapid test ini untuk memastikan bahwa klub-klub yang ada di bawahnya atau itu sebagai anggotanya tetap bisa hidup ya, tetap bisa menjaga cash flow keuangannya. Jadi ini angkanya kira-kira dari kontribusi aksiar kalau misalnya angkanya 800 juta rupiah. Nah, kalau angkanya tetap nanti ya pasti di bawah ini nanti sisa yang didapatkan oleh klub. Sedangkan klub pun sudah mendapatkan angka sekitar 520 juta untuk kontribusi kedua atau ketiga gitu yang kemarin baru dicairkan. Nah, kita lanjut.
ada wacana mengenai Pulau Jawa sebagai opsi PSSI untuk menyelesaikan kompetisi ini. Nah, ini kalau saya melihatnya, kita di Analisis Cetek melihatnya bahwa ini adalah stimulus kebijakan PSSI ya. Ini adalah hal paling masuk akal liga dengan kondisi keuangan yang bisa diterima semua pihak. Kalau saya melihatnya seperti itu, maka ini adalah hal paling masuk akal. Karena kita bisa tahu bahwa dengan penentuan lokasi seperti ini akan mereduksi pengeluaran klub ya. Tapi jika dan hanya jika klubnya tinggal dan menetap selama sisa kompetisi. Jadi mau nggak mau mereka 6 bulan atau 6 sampai 8 bulan itu stay di sini di pulau ini, di Pulau Jawa ini. Jadi ini akan jadi home base mereka atau camp mereka selama sampai sisa musim kompetisi. Nah, bagaimana dengan klub-klub lain yang memang di Pulau Jawa gitu? Kalau misalnya dari opsi Pulau Jawa untuk menyelesaikan kompetisi, maka menurut hitung-hitungan kasar kita ya, nggak mungkin untuk menggunakan pesawat. Satu, nilainya besar. Yang kedua adalah kebutuhan untuk biaya rapid test lagi akan bertambah setiap dia mau terbang dan setiap dia sampai landing ketika terbang. Belum lagi nanti ada beberapa hal yang dibutuhkan, harus ada kondisi untuk isolasi dan lain halnya. Jadi hal yang paling aman menurut saya adalah opsi ini, opsi menyelesaikan kompetisi di satu pulau, juga stay ya untuk klub-klub yang di luar Jawa untuk stay di satu area. Misalnya kemarin sempat ada, saya cek sempat ada tawaran untuk memberikan kandang kepada memberikan hotel ya, penginapan kepada klub-klub di area Yogyakarta yang dari luar Jawa. Nah, kalau misalnya yang dari Pulau Jawa sendiri, kenapa di sini saya tulis 2 bus per klub dan jalan darat ya, paling memungkinkan adalah jalan darat. Nggak lain ya, karena itu tadi yang saya sebut pesawat udah nggak mungkin, biayanya akan melonjak besar ya, sedangkan kebutuhan klub juga besar untuk menjalankan ini. Dan satu hal lagi, kenapa harus 2 bus? Karena kita mencoba menyesuaikan atau beradaptasi dengan protokol kesehatan dari Kementerian Perhubungan ya. Kementerian Perhubungan protokol kesehatannya kita pakai yang angkutan transportasi di mana dalam satu atau di dalam satu row itu kan biasa ada 2 tempat duduk ya, 2 tempat duduk dan 2 tempat duduk di kanan dan kiri. Nah, 2 tempat duduk dan 2 tempat duduk ini tidak digunakan oleh 2 orang, jadi digunakan oleh 1 orang ya. Masing-masing 2 tempat duduk ini akan digunakan oleh 1 orang untuk menjaga kemungkinan terpapar virus tersebut. Jadi kalau misalnya dengan protokol kesehatan, maka kebutuhannya adalah 2 bus per klub ya, untuk muter-muter keliling Jawa ini ya, bermain melanjutkan kompetisi untuk muter-muter di Jawa ini. Jadi itu nanti untuk biayanya bisa dihitung lah range-nya, tapi ini adalah range paling murah menurut saya daripada ketimbang harus naik kereta juga. Kalau naik kereta mungkin lebih enak secara fisik ya, tapi kebutuhannya akan membengkak karena ada permintaan untuk rapid test juga. Jadi hal-hal tersebut kalau misalnya via jalur darat, saya rasa rapid test sudah nggak perlu, karena setiap bertanding para pemain sudah mendapatkan ini sendiri, surat rekomendasi sendiri ya. Tapi kalau misalnya klubnya mampu sih ya silakan aja kalau naik kereta atau naik pesawat, nggak ada masalah. Di sini adalah pemikiran kita bahwa kita coba semua mendapatkan hal yang sama rasa sama rata. Jadi baiknya menggunakan bus, dan fisiknya pasti juga akan terkuras sama-sama, nggak ada yang enak sendiri gitu.